Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angel Rafiana Putri dengan NIM 220803102043. Saya berasal dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis sekuritas. Berikut video penjelasannya. Baik, yang pertama ada pengertian sekuritas. Sekuritas itu adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Mereka menggambarkan hak atau klaim atas suatu aset atau pendapat di masa depan. Sekuritas memiliki peran penting dalam pasar keuangan. Mereka memfasilitasi aliran modal antara investor dan penerbit sekuritas. Melalui pasar modal, investor dapat membeli dan menjual sekuritas, sementara penerbit dapat memperoleh dana untuk pengembangan bisnis atau pembiayaan proyek. Nah, selain itu, perdagangan sekuritas juga membantu menentukan harga pasar dan menghasilkan likuiditas yang penting bagi keberlanjutan pasar keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama obligasi atau surat utang, dan yang kedua saham atau ekuitas. Baik, yang pertama obligasi atau surat utang merupakan jenis sekuritas yang bisa berupa surat berharga atau sertifikat. Nah, nantinya surat-surat berharga tersebut itu dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan pinjaman dari investor dengan bunga tertentu. Pihak investor berhak memperoleh keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan obligasi atau surat utang ini. Obligasi atau surat utang ini memiliki contoh seperti yang pertama surat utang negara atau SUN, yang kedua ada sekuritas syariah berupa SKU, yang ketiga ada saving bond retail SBR, dan lain sebagainya. Baik, jenis kedua itu ada saham atau ekuitas. Nah, sekuritas ini tuh bisa diperjualbelikan. Ekuitas atau saham kepemilikan yang dimaksud bisa berupa saham preferen atau saham biasa pada korporasi atau sekuritas utang. Jenis produk sekuritas ini dapat memiliki resiko tinggi, namun juga berpeluang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Contohnya dari ekuitas ini adalah alokasi penawaran umum perdana atau IPO, atau juga perusahaan dengan pertumbuhan kecil. Nah, perlu diketahui bahwa ekuitas ini menjadi salah satu faktor yang mencerminkan suatu perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sekuritas atas nama unjuk, yang kedua sekuritas atas nama, dan yang ketiga sekuritas tanpa warkat dan global. Baik, penjelasan pertama yaitu sekuritas atas nama unjuk, di mana orang tersebut memiliki hak atas sekuritas tersebut, apakah akan diperdagangkan, kapan, dan di mana saja. Ketika sekuritas ini diperdagangkan, maka ada persetujuan pemindahan sekuritas dengan menyertakan atau menyerahkan secara langsung fisik sekuritas. Bisa diserahkan dengan cara menandatangani di bagian belakang sekuritas. Baik, lalu bentuk yang kedua ada sekuritas atas nama. Nah, jadi sekuritas atas nama ini tuh adalah mencatat nama di dalam sekuritas sebagai pemilik. Nah, di mana sekuritas tersebut tidak secara langsung dipegang, melainkan dipegang si penerbit atau penerbit yang sudah berkompeten dan profesional. Nah, dampaknya itu sekuritas atas nama ini tidak mudah untuk diperjualbelikan atau dialihkan karena bukan atas namanya. Jika ingin diperjualbelikan harus didaftarkan terlebih dahulu biro pemegang sekuritas yang berwenang. Baik, bentuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu sekuritas tanpa warkat dan global. Nah, yaitu instrumen keuangan yang tidak memiliki bentuk fisik atau dokumen cetak yang memiliki kepemilikan atau klaim atas aset. Nah, contohnya itu yaitu saham elektronik dan beberapa jenis derivatif lainnya, yang semuanya diperdagangkan dan diakses secara elektronik tanpa memerlukan dokumen fisik seperti sertifikat saham atau obligasi. Nah, ini itu mempermudahkan akses dan perdagangan di pasar keuangan modern yang sekarang serba digital.
Baik, selanjutnya ada cara kerja sekuritas, itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perantara pedagang efek atau broker dealer, yang kedua penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, cara kerja sekuritas yang pertama yaitu adalah sebagai perantara pedagang efek. Di sini perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek atau surat berharga bagi kepentingan sendiri atau pihak lain. Setelah itu, perusahaan sekuritas melakukan jual beli efek mulai dari saham hingga obligasi. Semuanya itu dilakukan melalui bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa atau transaksi over the counter. Nah, selanjutnya cara kerja yang kedua yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas akan membantu calon-calon emiten untuk melaksanakan pelaksanaan umum saham atau Initial Public Offering atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian sekuritas, jenis-jenis, bentuk-bentuk, dan cara kerja sekuritas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi